Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukisman Purtadi. Selamat datang di kelas saya. Pengembangan program pembelajaran kimia. Kali ini saya akan mendiskusikan tentang bagaimana menyusun langkah pembelajaran untuk RPP kita. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menyusun langkah-langkah pembelajaran yang merupakan bagian dari RPP. Yang pertama adalah kita perlu untuk meninjau tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di awal saat kita membuat RPP. Kemudian memilih strategi pembelajarannya. Ini sebenarnya sudah dilakukan pada bagian sebelumnya. Kemudian, akan tetapi kita bisa juga menentukannya saat kita menentukan atau menyusun langkah pembelajaran. Jadi, langkah ini dulu dilakukan, baru kemudian langkah sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah menyusun langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan yang ada di dalam RPP atau kolom dan tabel yang ada di RPP, dan yang terakhir adalah menentukan waktunya. Kita akan mulai dengan meninjau tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran, kita letakkan dulu kompetensi dasarnya, kemudian indikatornya. Sebenarnya ini sudah kita lakukan ya kemarin. Kalau kita punya kompetensi dasar 2, ingat bahwa di dalam RPP yang wajib untuk dicantumkan adalah kompetensi dasar 3 titik sekian dan 4 titik sekian. 3.8 atau 3 titik sekian adalah kompetensi dasar pengetahuan, sedangkan 4 titik sekian adalah psikomotor atau keterampilan. Ini adalah beberapa contoh indikator yang bisa saya tuliskan di sini, hanya beberapa ya. Anda bisa menuliskan lebih banyak lagi tentang indikator asal sesuai dengan kompetensi dasarnya. Kemarin sudah dijelaskan tentang bagaimana menuliskan indikator pada bagian RPP yang di awal. Ini saya cuplikan lagi atau saya tuliskan lagi. Contohnya adalah satu indikator yang pertama adalah menjelaskan reaksi kesetimbangan dinamis yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan. Kemudian menuliskan tetapan kesetimbangan, menjelaskan hubungan antara Kp dan Kc, dan menghitung harga tetapan kesetimbangan reaksi. Sekali lagi, Anda boleh menuliskan indikator lebih banyak dari ini. Ingat bagaimana cara menuliskan indikator, bagaimana Anda menentukan aspek kognitifnya berdasarkan kompetensi dasarnya. Oke, itu adalah indikator dari 3 titik sekian, sedangkan 4 titik sekiannya mungkin bisa kita tuliskan. Kalau KD 4.8-nya adalah menyajikan hasil pengolahan data dan seterusnya. Contoh yang saya berikan di sini adalah yang pertama adalah mengolah data hasil percobaan dan menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan data percobaan. Kita bisa melihat bahwa KD-nya adalah menyajikan hasil pengolahan data. Ini tidak mengharuskan kita atau Anda tidak harus untuk melakukan praktikum, karena pengolahan data ini bisa dilakukan dengan menggunakan data yang sudah ada di dalam buku atau referensi-referensi yang lainnya. Maka tujuan pembelajarannya adalah bagaimana mahasiswa bisa mengolah data hasil percobaan untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan. Jadi mengolah datanya dulu, kemudian berikutnya adalah menentukan tetapan kesetimbangannya berdasarkan data tersebut. Setelah kita menentukan indikatornya, kita menentukan tujuan berdasarkan indikator sama dengan yang sudah kita lakukan di depan. Saya contohkan di sini. Tetapi ini akan lebih dirinci lagi ya, supaya Anda juga bisa belajar lagi bagaimana menentukan tujuan.
Oke, tujuannya kita pilih lagi berdasarkan indikator yang sudah kita tetapkan. Tujuan pembelajarannya kalau indikatornya adalah menjelaskan reaksi kesetimbangan dinamis yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan. Mungkin tujuan pembelajaran yang pertama adalah menyatakan definisi atau menuliskan definisi kesetimbangan kimia, menjelaskan syarat-syarat kesetimbangan reaksi kesetimbangan, dan menentukan kondisi kesetimbangan berdasarkan grafik. Ini tujuannya. Jadi kita bisa memecah lagi indikatornya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang bisa lebih mudah diukur. Kemudian kita juga bisa memecah lagi indikator-indikator yang lain di dalam tujuan pembelajaran seperti ini. Misalnya untuk menuliskan tetapan kesetimbangan, kita lebih dulu meminta mereka untuk menjelaskan kesetimbangan homogen dan heterogen, kemudian menuliskan tetapan kesetimbangannya untuk reaksi kesetimbangan homogen dan reaksi kesetimbangan heterogen. Berikutnya menghitung harga tetapan, mungkin hanya satu ya, menghitung harga K. Kemudian menjelaskan hubungan antara KP dan KC, menentukan hubungannya dan menghitungnya. Kemudian untuk KD4 bisa dimulai dengan menyiapkan tabel data, kemudian menentukan kondisi kesetimbangan berdasarkan grafik atau membuat grafik ya. Yang pada intinya adalah membuat grafik berdasarkan data dan tabel, kemudian menentukan hubungan matematisnya. Berikutnya adalah menghitung nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi berdasarkan percobaan. Ini adalah tujuan yang bisa kita uraikan dari indikatornya, kemudian kita pilih lagi tujuannya adalah seperti ini. Jadi kita mendapatkan tujuannya. Kalau sudah, kemudian kita coba untuk melihat lagi tujuannya, kemudian kita bagi tujuan tersebut di dalam pertemuan-pertemuan yang sudah kita rencanakan. Di dalam perencanaan pada minggu efektif, penentuan minggu efektif dan penentuan jumlah jam tatap muka untuk setiap KD, Anda sudah menentukan berdasarkan musyawarah kelompok ya. Kalau nanti Anda menjadi guru berdasarkan MGMP, nanti kira-kira dimusyawarahkan atau didiskusikan cukupnya untuk KD 3.8 dan 4.8 itu berapa jam. Nah, ini saya contohkan. Ini hanya contoh saja. Nanti silakan dikembangkan berdasarkan apa yang sudah Anda tentukan di jam tatap mukanya. Pertemuan yang pertama misalnya 2 jam, pertemuan kedua 2 jam, dan pertemuan ketiga 2 jam juga. Nah, saya membagi tujuan yang sudah saya tetapkan tadi di dalam pertemuan 1, 2, dan 3. Untuk yang pertemuan 1, saya berpikir bahwa, atau kita bisa berpikir bahwa tujuan pembelajaran yang Anda capai untuk pertemuan pertama adalah yang ini dulu. Menyatakan definisi kesetimbangan, menjelaskan syarat-syaratnya, kondisi kesetimbangan berdasarkan grafik, dan menjelaskan kesetimbangan homogen dan heterogen. Karena itu perlu waktu 2 jam pelajaran. Kemudian berikutnya, untuk menyiapkan data tabel, menentukan kondisi kesetimbangan, menentukan hubungan matematis, menuliskan tetapan kesetimbangan, dan menuliskan tetapan kesetimbangan dalam kesetimbangan homogen dan heterogen. Ini masuk di pertemuan yang kedua. Anda perhatikan bahwa di dalam tujuan ini saya mencampurkan antara yang KD4 dan KD3, karena tidak mungkin KD3 kita selesaikan dulu baru kemudian di jam berikutnya KD4. Nah, bisa seperti itu. Kadang-kadang harus berjalan bersama antara tujuan pembelajaran di KD4 dan KD3. Jadi kita bisa melihat bahwa di KD4 kita bisa masukkan lebih dulu untuk menyiapkan tabel, kemudian membuat grafik, kemudian menentukan hubungan matematis, kemudian di sana kita mencoba untuk meminta mereka untuk belajar tentang bagaimana menuliskan ketetapan kesetimbangan dari kesetimbangan homogen dan heterogen. Dan setelah itu di pertemuan ketiga kita menghitung harga kesetimbangan, harga K, dan menggunakan data percobaan. Anda bisa melihat ini adalah gabungan dari KD4 dan KD3-nya. Itu jadi ini kita tetapkan dulu bahwa di pertemuan pertama, 2, dan 3 kita memilah tujuan pembelajaran tadi.
Ini adalah maksud dari langkah pertama, yaitu menentukan tujuannya. Jadi kalau di awal kita sudah menentukan tujuan pembelajaran, di bagian-bagian awal dari RPP sudah menentukan tujuan pembelajaran. Nah, di dalam menentukan langkah ini kita menganalisis lagi tujuan pembelajaran mana yang bisa dicapai di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Langkah berikutnya adalah memilih strategi pembelajaran. Kita bisa melakukannya dengan kita membagi lagi pertemuan pertama, 2, dan 3. Kita lihat tujuan pembelajarannya. Anda bisa memperhatikan kalau misalnya tujuan pembelajaran di pertemuan pertama, yang pertama adalah menyatakan definisi kesetimbangan kimia, kemudian menjelaskan syarat-syarat reaksi dalam kondisi kesetimbangan, menentukan kondisi kesetimbangan berdasarkan grafik, menjelaskan kesetimbangan homogen dan heterogen. Anda bisa berpikir dengan cara yang paling simpel adalah bahwa saya akan menjelaskan langsung. Yang pertama, saya akan masuk ke dalam kelas, kemudian saya menjelaskan apa yang maksud dengan definisi kesetimbangan, kemudian langsung memberikan bagaimana syarat-syarat reaksi dalam kondisi kesetimbangan. Kemudian kalau kita punya grafik, kita bisa menentukan kondisi mana yang disebut sebagai kesetimbangan. Kemudian apa yang dimaksud dengan kesetimbangan homogen dan heterogen. Anda bisa melakukan langkah dengan cara seperti itu. Ya, kalau Anda melakukan dengan langkah cara seperti itu, mungkin Anda harus berpikir lagi, cukupkah tujuan pembelajaran yang ini untuk 2 jam pelajaran? Barangkali tujuannya perlu ditambah, karena kalau kita memberikan secara langsung, kita bisa menyingkat banyak waktu, sehingga 2 jam pelajaran mungkin tidak hanya ini yang bisa disampaikan. Tetapi yang perlu kita pikirkan berikutnya adalah di dalam proses pembelajaran kimia, kita sebaiknya menekankan pembelajaran yang aktif pada siswanya. Bukan hanya aktif gerakannya, tetapi bagaimana mereka menyusun sendiri konsepnya. Jadi kita menginginkan bahwa konsep-konsep itu tidak diberikan. Akan tetapi konsep itu perlu dibentuk sendiri oleh siswa. Jadi kita memfasilitasi proses pembelajaran mereka supaya mereka bisa menangkap sendiri apa yang diinginkan dari konsep itu. Oleh karena itu, di dalam contoh ini saya memberikan strategi pembelajaran yang diterapkan di sini adalah dengan menggunakan inquiry terbimbing. Silakan cek lagi apa yang dimaksud dengan inquiry terbimbing dan langkah-langkahnya. Anda bisa menuliskan misalnya seperti ini, inquiry terbimbing mempunyai langkah-langkah, yaitu mengamati, kemudian merumuskan atau menyampaikan masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyimpulkan. Merumuskan atau menyampaikan masalah ini bisa dituliskan salah satu. Merumuskan masalah itu artinya masalah belum disiapkan, atau sebenarnya sudah disiapkan tapi tidak dimunculkan langsung pada siswa. Tapi kalau menyampaikan masalah berarti masalahnya sudah ada, langsung disampaikan pada siswa, tergantung bagaimana Anda atau bagaimana kita membimbing inquiry tersebut. Jadi saya menginginkan walaupun tujuannya sebenarnya bisa disampaikan atau proses pembelajarannya dengan menggunakan tujuan ini, materi bisa disampaikan secara langsung, tetapi saya menginginkan bahwa materinya tidak langsung diperoleh oleh siswa jadi hafal gitu, akan tapi mereka melalui proses sehingga mereka bisa mendapatkan definisi, kemudian syarat-syarat, dan bagaimana reaksi kesetimbangan itu ada yang homogen dan heterogen. Baik, berikutnya adalah di pertemuan yang kedua. Jadi saya tetapkan di pertemuan pertama adalah inquiry. Di pertemuan kedua juga ini adalah menyiapkan tabel, menentukan kondisi, menggunakan grafik, dan sebagainya. Saya menetapkan bahwa ini juga harus dilakukan dengan inquiry. Kemudian di pertemuan ketiga, menghitung harga K, kemudian menghitung nilai tetapan, menentukan hubungan KP, menghitung KC, dan sebagainya. Saya berpikir bahwa ini tidak mungkin saya melakukan dengan menggunakan inquiry karena prosesnya akan terlalu lama. Oleh karena itu saya menggunakan STAD. STAD adalah salah satu tipe dari belajar kooperatif. Nanti
cek lagi model pembelajarannya, apa sih yang dimaksud dengan STAD dan langkah-langkahnya. Ini adalah salah satu contohnya, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, menyampaikan informasi. Anda perhatikan baik-baik, STAD itu dimulai dari menyampaikan tujuan dan motivasi, kemudian menyampaikan informasi materi, membagi kelompok, membimbing kerja kelompok, kemudian pada bagian-bagian akhir ada evaluasi dan memberikan reward. Mengapa ini perlu saya tekankan? Karena ini akan berhubungan dengan waktu kita menyusun langkah berikutnya, yaitu menyusun langkah-langkah pembelajarannya. Jadi kita sudah menetapkan strateginya. Sekali lagi, strategi bisa Anda tetapkan tergantung tipe Anda, tergantung keyakinan Anda bagaimana cara menyampaikan materi tersebut. Saya berpesan bahwa sebaiknya dilakukan dengan pembelajaran yang aktif. Aktif, sekali lagi, bukan hanya sekedar aktif geraknya, akan tetapi lebih pada bagaimana mereka menyusun pemahaman mereka sendiri secara aktif. Baik, menyusun langkah pembelajaran di pertemuan pertama tadi, saya contohkan di pertemuan pertama kan ada strateginya adalah inquiry terbimbing. Untuk setiap pertemuan disyaratkan bahwa proses pembelajaran itu terdiri dari pembukaan, kemudian bagian inti, dan yang terakhir adalah bagian penutup. Jadi seperti ini, di dalam bagian pembukaan ada review, kita perlu mereview, kemudian persepsi dan motivasi. Jadi bagian untuk pembukaan, jika bisa ada review dari atau mengulang lagi materi-materi yang sebelumnya sudah dikuasai oleh siswa atau materi pembelajaran sebelumnya. Kemudian persepsi ini mengantarkan siswa pada apa yang akan mereka pelajari atau materi berikutnya. Ini bisa menggali pengetahuan mereka tentang apa yang akan dipelajari, walaupun ini tidak kait dengan apa yang sebelumnya dipelajari. Agak susah ya, maksudnya adalah bahwa ini tidak selalu langsung kait dengan materi sebelumnya, akan tapi kaitnya adalah pemahaman mereka atau yang mereka pikir paham oleh siswa yang ada kaitannya dengan materi yang akan disampaikan. Jadi tidak selalu materi sebelumnya. Mungkin bisa pengetahuan-pengetahuan yang mereka peroleh di lingkungannya, berdasarkan informasi-informasi televisi atau media-media yang lain. Kemudian motivasi ini adalah untuk membangkitkan pada siswa mengapa mereka harus belajar itu, dan biasanya setelah motivasi disampaikan tujuan pembelajaran. Berikutnya di bagian inti. Di dalam bagian inti kita tinggal menuliskan langkah-langkah apa yang ada di dalam strategi pembelajarannya. Karena tadi inquiry terbimbing, mulai dari mengamati sampai dengan menyimpulkan. Anda bisa menggunakan inquiry yang lain, silahkan. Mungkin langkah-langkahnya lebih banyak, silahkan. Tetapi yang saya pakai contoh di sini adalah yang menggunakan 5 langkah di sini. Kemudian untuk bagian penutup, di bagian penutup ini nanti akan dijabarkan tentang refleksi dan penguatan dari materi yang sudah disampaikan hari itu. Mari kita lihat satu persatu review. Contohnya adalah di review yang saya berikan di sini adalah mengingatkan kembali pengetahuan awal siswa yang berhubungan dengan keseimbangan kimia. Walaupun keseimbangan kimia belum disampaikan, tetapi maksudnya adalah yang nanti menjadi dasar dari pembelajaran keseimbangan, misalnya tentang reversible dan irreversible, reaksi spontan dan tidak spontan, persamaan reaksi, laju reaksi, dan sebagainya. Kemudian di persepsi, saya menggali pemahaman siswa dengan memberikan kasus reaksi yang dapat balik reversible dengan menggunakan demonstrasi cepat, reaksi cepat atau clock reaction, dan menggali ide siswa tentang bagaimana kondisi reaksi. Ini adalah persepsinya, jadi mengantarkan siswa dari apa yang mereka pikirkan. Bisa jadi ini adalah yang tadi sudah kita gali di pengetahuan awalnya ke
apa yang akan kita pelajari berikutnya. Kemudian di motivasi, bagian motivasinya nanti akan disampaikan mengenai bahwa mereka akan mengamati apa yang terjadi pada proses reversibel yang terus-menerus pada tingkat molekuler dengan menggunakan analogi. Jadi sebenarnya kita akan mengamati reaksi, tetapi kita tidak bisa masuk ke dalam tabung reaksi. Oleh karena itu kita menggunakan analogi. Itu intinya tentang motivasinya. Jadi memberikan motivasi pada siswa bahwa kita bisa mengamati sebuah reaksi walaupun kita tidak masuk ke dalam tabung reaksinya. Nah, di dalam bagian motivasi ini juga Anda bisa menyampaikan tujuan pembelajaran. Baik, kemudian bagian intinya adalah mengamati. Di dalam proses mengamati nanti silakan dijelaskan atau dirincikan langkah-langkah apa saja yang akan Anda lakukan, yang Anda siapkan kalau misalnya mengamati. Misalnya di dalam langkah yang saya berikan di sini, misalnya di dalam mengamati ada membagi siswa dalam kelompok yang terdiri dari 4 orang. Silahkan dijelaskan dengan lebih rinci supaya kalau RPP yang Anda buat ini dibaca orangnya bisa langsung tahu apa yang harus mereka lakukan pada setiap bagian ini. Kemudian membagikan LKS. Kemudian setiap kelompok mengerjakan kegiatan sesuai dengan petunjuk di LKS dan mendiskusikan hasil pengamatan mereka dan menyampaikan pada forum kelas. Nah, ada highlight yang perlu saya sampaikan di sini, ada LKS di situ ya. Oleh karena itu nanti di dalam lampiran RPP juga akan disertai dengan LKS yang dimaksudkan di sini. Apakah LKS-nya ini adalah LKS yang sudah cetak jadi atau LKS yang Anda buat sendiri atau kita buat sendiri sebagai guru. Akan sangat baik kalau LKS itu akan dibuat sendiri karena akan sesuai dengan yang kita maksudkan di dalam langkah-langkah pembelajarannya. Langkah berikutnya adalah menyampaikan masalah. Saya memilih menyampaikan masalah di sini karena saya berpikir kalau merumuskan masalah prosesnya akan lama. Oleh karena itu guru nantinya hanya akan menyampaikan masalah yang harus mereka jawab. Kemudian dengan langkah cepat ini selanjutnya siswa mengumpulkan data, yaitu dengan mengusulkan proporsi untuk penggabungan dan pemisahan Lego. Siswa melakukan kegiatan sesuai dengan petunjuk pada LKS. Jadi sekali lagi ini ada LKS-nya. Kalau LKS-nya dibuat sendiri maka akan klop dengan langkah pembelajaran yang dirumuskan di dalam RPP. Kemudian menganalisis datanya adalah mereka setelah mendapatkan data dari kegiatan yang ada di dalam LKS, kemudian mereka membuat grafik dan tabel, melaporkan pada kelas, membandingkan hasil pengamatan mereka dengan kelompok lain, kemudian mendiskusikan pengaruhnya untuk kemudian sampai pada langkah berikutnya adalah menyimpulkan. Di dalam menyimpulkan ini berarti menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh guru tadi. Guru membimbing siswa ya. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan pengaruh proporsi pada grafik, menjelaskan definisi kesetimbangan berdasarkan pengamatan siswa. Jadi setelah selesai kemudian menyimpulkan bersama-sama apa sih yang dimaksud dengan definisi kesetimbangan. Jadi definisi kesetimbangan ini ditemukan di belakang, bukan disampaikan di depan. Ini makna dari mengapa digunakan inquiry. Kemudian guru meminta untuk menyimpulkan syarat-syarat terjadinya kesetimbangan berdasarkan data itu. Kemudian menjelaskan cara menuliskan persamaan reaksi, karena ini tidak mungkin diperoleh di dalam kegiatan tadi, maka guru menjelaskan. Baru pada bagian ini guru menjelaskan tentang persamaan reaksi kesetimbangan dan reaksi kesetimbangan heterogen dan homogen. Berikutnya adalah refleksi. Refleksi ini adalah untuk membiasakan siswa menyampaikan pendapat mereka tentang apa yang mereka pelajari hari ini, apa yang mereka pahami, kemudian apa yang mereka peroleh
Tidak hanya tentang pengetahuan, tapi proses pembelajaran itu sendiri. Dan yang terakhir adalah penguatan. Kalau di dalam LKS kita ada pertanyaan, mungkin penguatan bisa dimaksudkan untuk meminta siswa menjawab pertanyaan dan mendiskusikannya dengan guru. Pertanyaan ini disangkutkan dengan bagaimana kita memberikan penekanan tentang konsep yang diperoleh hari itu. Baik, saya pikir untuk pertemuan yang kedua langkahnya akan sama. Oleh karena itu, kita langsung di pertemuan yang ketiga yang sedikit berbeda. Saya contohkan di pertemuan ketiga, sekali lagi harus ada pembukaan, inti, dan penutup. Di dalam bagian pembukaan ada review, kemudian apersepsi, dan berikutnya adalah motivasi. Tetapi Anda ingat tadi bahwa di dalam langkah yang pertemuan ketiga adalah menggunakan STAD. Langkah yang pertama di dalam STAD adalah menyampaikan tujuan dan motivasi. Oleh karena itu di dalam bagian pembukaan kita sudah memulai langkah STAD, yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Jadi ini masuk di dalam pembukaan. Jadi walaupun ini adalah langkah STAD, tidak seluruhnya masuk di dalam inti, tetapi sudah masuk di dalam pembukaan bagian STAD ini. Oke, kita bicarakan tentang review. Review menggali pemahaman siswa mengenai materi sebelumnya dan yang berhubungan yang lainnya. Kemudian apersepsi adalah seperti ini. Dengan menggunakan data pertemuan pertama dan tetapan kesetimbangan pertemuan kedua, kita dapat menentukan tetapan kesetimbangan. Bagaimana menentukan tetapan kesetimbangan pada reaksi yang nyata? Jadi tidak lagi menggunakan analogi. Jadi di pertemuan pertama itu pakai analogi, pertemuan kedua pakai data yang dikarang oleh guru. Nah, ini pada reaksi-reaksi yang nyata, walaupun real di sini tidak dimaksudkan langsung menggunakan percobaan, tapi menggunakan data juga. Gitu. Jadi persepsi intinya tadi saya ulangi bahwa persepsi adalah bagaimana kita mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan yang akan dipelajari berikutnya. Baik, kemudian di bagian inti kita meneruskan langkah STAD yang kedua dan seterusnya. Yang kedua adalah menyampaikan informasi materi dan membagi ke dalam kelompok, dan yang keempat adalah membimbing kerja kelompok. Untuk yang langkah STAD yang kedua masuk di dalam bagian inti adalah guru menyampaikan bagaimana cara menghitung tetapan kesetimbangan dan hubungan antara KP dan KC. Kemudian di bagian membagi dalam kelompok ini, guru membagi kelompok dan membagikan LKS. Di dalam membimbing kerja kelompok ini, siswa lebih banyak kerja kelompok. Di dalam STAD syaratnya adalah ada satu orang di dalam kelompok itu yang dianggap sebagai pemimpin atau siswa yang lebih bisa membantu teman-teman lainnya untuk memberikan pemahaman. Jadi siswa secara berkelompok melakukan kegiatan mengikuti petunjuk dari LKS. Nah, karena ini LKS yang berbeda, tadi pakai inquiry terbimbing, sekarang pakai STAD, maka LKS dibuat per pertemuan. Ya, kalau pertemuannya sudah berbeda, sebaiknya LKS-nya berbeda, kecuali memang pertemuannya masih melanjutkan langkah yang sebelumnya. Jadi strategi yang digunakan bisa digunakan dalam digunakan di dalam proses pembelajaran, bisa digunakan dalam 2 pertemuan atau lebih, ya. Jadi tidak harus satu pertemuan strateginya ganti lagi, tidak. Jadi misalnya pertemuan 1 dan 2 pakai strategi yang sama, silakan. Nah, kalau menggunakan strategi yang berbeda, LKS-nya silakan gunakan yang berbeda. Nah, di bagian penutup
kita diminta untuk melakukan refleksi, dan karena STAD itu diakhiri dengan evaluasi dan reward, maka itu masuk di dalam bagian penutup. Refleksinya adalah siswa menyampaikan apa yang mereka pelajari hari itu dan pelajaran apa yang mereka dapatkan hari itu. Kemudian evaluasinya adalah selain evaluasi prosesnya, juga bisa dilakukan kuis. Karena STAD adalah kooperatif, maka guru punya kewajiban untuk memberikan nilai pada setiap kelompok untuk memberikan rewardnya. Tidak hanya memiliki nilai tertinggi, tapi mungkin beberapa reward yang dirasa yang positif yang lain. Misalnya kelompok yang aktif, kemudian kelompok yang kreatif, kelompok yang paling cepat menjawab, dan sebagainya seperti itu. Silakan dikembangkan di rewardnya itu. Dan langkah yang terakhir sebenarnya kita belum menuliskan untuk RPP ya sampai kita selesai ke langkah yang terakhir, yaitu menentukan waktu. Jadi kita tulis ini di dalam bentuk tabel yang tadi sudah kita paparkan. Langkah-langkahnya tadi ya sudah ada. Kemudian kita tetapkan berapa waktu yang digunakan. Ingat, salah satu kali tatap muka adalah 90 menit. Kita merencanakan semuanya berjalan secara efektif. Jadi pembukaan dilakukan, pembukaan yang terdiri dari review, kemudian persepsi dan motivasi, saya tetapkan 10 menit. Kemudian inti, karena ada proses kerja kelompok yang panjang, jadi ini saya tetapkan 10 menit ya untuk pembukaan. Kemudian untuk yang inti, karena ada proses yang panjang, proses kelompok yang panjang seperti ini, sampai mengumpulkan data, menganalisis, dan menyimpulkan, maka saya tuliskan 70 menit. Kemudian yang terakhir sisanya. Kemudian untuk pertemuan ketiga, untuk pembukaannya 10 menit. Kemudian intinya adalah 60 menit karena siswa bekerja lebih banyak di LKS. Kenapa saya memberikan tambahan di dalam penutup? Karena di bagian penutup itu ada evaluasi, kemudian penilaian kelompok, dan reward juga. Kemudian mereka melakukan refleksi. Jadi langkah ini bisa menyita waktu yang agak sedikit lebih lama daripada penutupan yang biasa. Oleh karena itu, saya memberikan waktu 20 menit. Dengan demikian, tabel ini kita bisa pindahkan langsung di dalam RPP kita. Jadi kita sudah punya tabel tentang langkah-langkah pembelajarannya. Jadi langkah-langkah pembelajaran yang diinginkan tadi, sekali lagi, setiap pertemuan itu ada pembukaan, kemudian inti, dan penutup, dan setiap langkah ini ada waktunya tersendiri. Anda bisa merinci lagi, misalnya mengamati tadi berapa menit, kemudian menganalisis data berapa menit, dan seterusnya. Silakan dituliskan lebih rinci lagi supaya Anda bisa mendapatkan angka yang lebih pasti. Tetapi saya mencontohkan waktu yang global saja untuk setiap bagian dari proses pembelajaran. Oke, selamat bekerja, selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.